Ya, kita buka dalam doa ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami datang ke tempat ini dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang terbuka untuk belajar mengenai apa itu makna ibadah di dalam perjanjian baru. Engkau yang menyingkapkan kepada setiap kami, kiranya firman-Mu itu boleh mencelikkan kami, boleh menghidupkan rohani kami, supaya kami boleh beribadah kepadamu dengan lebih sungguh, dengan lebih baik lagi, supaya hidup kami itu diubahkan oleh peribadahan kami, dan kami beribadah bukan hanya sebagai satu rutinitas, tapi sebagai satu tindakan iman untuk memuliakan Engkau. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami di tempat ini, terutama hamba-Mu dan juga jemaat-Mu, supaya kami boleh mengerti dan melakukan apa yang kami diskusikan hari ini. Ini doa kami demi Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Minggu lalu kita udah lihat Bapak Ibu ya, apa sih itu ibadah? 5W 1H-nya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita udah bahas what, why, when, where, dan how. Tapi ketinggalan satu sebetulnya, ya. Ya, how-nya ini kita lihat 3 hal ya. Kita ini kok hilang. We worship in the presence of God, artistically, holistically. Harusnya ada tulisannya, tapi saya nggak tahu kenapa kok hilang. Nah, ketinggalan satu dari 5W 1H ini. What, why, when, where, langsung how, kurang satu, harusnya ada W1 lagi. Apa itu? Who. Who-nya ketinggalan, bukan ketinggalan, memang saya simpan untuk hari ini, karena hari ini kita akan berbicara tentang we worship the Trinity, Allah Tritunggal. Kita menyembah Allah Tritunggal. Siapa yang kita sembah? Ya, kita menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran, bersama komunitas orang percaya. We worship the Trinity in spirit and truth with our community. Ya, jadi ada 3 hal. Sebelum kita lebih jauh melihat tentang Allah Tritunggal, ya Allah yang kita sembah, saya mau tanya satu hal. Kapan sih penyembahan itu dimulai? Kan Allah adalah pencipta segala sesuatu ya. Sebelum dia menciptakan semua manusia, semua malaikat, semua alam ciptaan, apakah ada satu waktu di dalam kekekalan dia itu tidak disembah? Sebelum malaikat dicipta, siapa yang menyembah dia? Apakah ada satu waktu ya, di dalam kekekalan di mana Allah itu tidak disembah? Pernah nggak kita memikirkan ini? Saya sendiri waktu menyiapkan ini, dalam perkuliahan pun tidak pernah ditanyakan sebetulnya. Jadi saya mencari, menggali, memikirkan, yang merenungkan, dan saya terkejut, mind blowing gitu loh. Ada yang mau coba jawab? Saya lanjut ya. Sebagaimana Allah itu kekal adanya, harusnya peribadahan itu juga kekal adanya. Karena tidak mungkin ada satu waktu Allah itu tidak disembah. Kalau ada satu waktu dia tidak disembah, berarti ada satu waktu dia itu bukan Allah. Karena yang namanya Allah, namanya Tuhan yang harus disembah. Nah, saya menemukan di dalam buku ini, panjang lebar tidak usah dibaca, tapi bukunya itu oleh Robin Perry, Worshiping Trinity. Intinya dia mengatakan begini. Jadi ibadah itu adalah worship. Bagaimana kita menunjukkan kepada seseorang seberapa berharganya orang itu buat kita. Itu ibadah, worship. Itu dari bahasa Inggris kuno sebetulnya. Kita menunjukkan kepada seseorang seberapa berharganya dia untuk diri kita. Nah, worship happens eternally within the Trinity as the persons of the Godhead exalts one another. Ya, ini ringkasan dari saya. Dari yang panjang lebar ini, saya ringkasin jadi satu kalimat. Jadi Allah Bapa praise, memuji, meninggikan Allah Anak.
Allah Anak meninggikan Allah Roh. Allah Roh Kudus meninggikan Allah Bapa. Dan saling berputar begitu terus di dalam kekekalan. Jadi pribadi Allah Tritunggal ini saling mengasihi satu sama lain, saling memuja satu sama lain, saling meninggikan satu sama lain, saling memberikan penghormatan satu sama lain. Di Yohanes dikatakan Allah itu adalah kasih. Kita sering bertanya ya, sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah mengasihi siapa? Nah, dan di kelas apologetika kita udah diskusikan bahwa Allah yang mengasihi, Allah Bapa mengasihi anak, anak mengasihi roh, roh mengasihi Bapa, dan begitu seterusnya. Jadi Allah adalah kasih dari kekekalan sampai kekekalan. Tidak ada satu titik waktu Allah itu tidak mengasihi. Bahkan sebelum semua diciptakan, dia sudah kasih di dalam dirinya sendiri. Sama dengan ibadah. Sebelum ada segala sesuatu, Allah itu sudah disembah. Allah adalah pusat penyembahan. Pribadi Allah Tritunggal, pribadi-pribadi di dalam the Godhead itu, ya saling memuliakan satu sama lain. Sampai di sini clear ya? Jadi ibadah itu kekal adanya. Sehingga ketika kita sekarang beribadah, ketika kita menjadi manusia yang beribadah, homo religio atau homo adorans, itu tidak heran. Karena Allah sendiri itu dalam tanda kutip beribadah. Kita diciptakan menurut gambar Allah, peta teladan Allah. Sehingga tidak heran kalau kita memiliki natur ingin menyembah, ingin mengagungkan Allah. Karena Allah sendiri mengagungkan Allah. Allah Bapa mengagungkan Allah Anak mengagungkan Allah Bapa mengagungkan Allah Roh Kudus, dan seterusnya. Makanya suci, 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 ketiganya yang esa. Ya, kesucian itu disebut 3 kali. Dan saya yakin itu gema yang berasal dari diri Allah sendiri. Gitu ya. Nah, sehingga kita dipanggil untuk beribadah itu wajar sekali. Kita manusia yang menyembah itu wajar sekali. Karena Allah sendiri adalah penyembah sebetulnya. Nah, sekarang kita perlu evaluasi ibadah kita. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah ibadah kita itu sudah Trinitarian? Karena ibadah di dalam natur Tritunggal itu harusnya Trinitarian. Karena Bapa dimuliakan, Anak dimuliakan, Roh dimuliakan. Ketiganya mendapatkan kemuliaan yang setara. Kemuliaan Anak tidak lebih rendah dari Bapa, kemuliaan Roh tidak lebih rendah dari Anak. Ini kan sama. Kalau kita mengatakan kemuliaan Anak lebih rendah dari Bapa, nanti itu masuk ke bidat-bidat yang kita sudah pernah bahas di kelas heresi ya, ortodoksi. Jadi apakah ibadah kita itu sudah Trinitarian, memberikan kemuliaan yang sama untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Atau ibadah kita cenderung Unitarian, memberikan kemuliaan hanya kepada Yesus, satu dari 3 Godhead? Apakah hanya kepada Bapa? Apakah hanya kepada Yesus? Kalau 2 berarti binitarian. Tapi biasanya dikontraskan 2 ini, Trinitarian dengan Unitarian. Implikasi di dalam ibadah kita, kalau kita mengklaim bahwa ibadah kita itu ya harusnya bersifat Trinitarian. Nah, seharusnya kita itu menerapkan atau menggunakan lagu-lagu yang bersifat Trinitarian, memberi kemuliaan pada Bapa, Putra, Roh Kudus. Khotbah kita juga menekankan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dalam doa-doa kita, dalam simbol-simbol di ruang ibadah kita. Nah, ini 3 contoh lagu yang mengagungkan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya tunjukkan satu. Ini tidak asing, ini doksologi. Kepada Allah beri puji. Cuman ini versi agak kontemporer. Nah, saya ajak kita semua nyanyi sedikit pagi hari ini. Mau sekarang apa di belakang? Sekarang aja nggak apa-apa. Karena sudah slide-nya ini. Rekamannya boleh di stop. Nanti kita lanjut lagi. Nah, ini lagu tadi yang kita sudah nyanyikan. Saya cabut dulu ya, supaya nggak panas. Lagu ini biasa kita nyanyikan di akhir ibadah.
Dan durasinya itu singkat ya, cuma satu verse ini. Gimana tadi? Ada komentar apa? Agak aneh gitu, nggak biasa? Atau sebetulnya oke juga? Ya. Menurut saya kita perlu lebih banyak lagu-lagu seperti ini. Lagu-lagu yang memang menekankan identitas Allah Tritunggal ya, karena sepertinya ya ada aja sih, cuman menurut saya masih kurang hari ini. Ya, nanti kita akan lihat makin ke belakang, makin banyak kita akan lihat lagu-lagu yang kita akan menganalisa lirik-lirik lagu. Ya, ada lagu yang cuma engkau aku engkau, yang menyebut Tuhan tapi Tuhannya itu tidak spesifik, sehingga nanti kalau dinyanyikan orang agama apapun sebetulnya sah aja gitu. Bukan berarti nggak boleh. Nah, nanti kita akan diskusikan di belakang. Nah, itu tadi tentang Allah Tritunggal. Sudah selesai segmen itu. Ada pertanyaan nggak? Ada. Boleh. Jadi Allah Tritunggal sebenarnya kan saling menyembah gitu kan. Nah, itu ada hukumnya nggak? Ada ayat hukumnya nggak? Bisa ditentukan dari mana? Tritunggal itu di dalam Alkitab memang tidak eksplisit, tapi kan kita sudah pernah ada kelas khusus soal itu. Nah, anak memuliakan Bapa. Saya tidak siapkan, tapi saya rasa kita semua bisa sepakat bahwa di dalam Alkitab itu jelas. Nah, anak juga mengatakan, Bapa muliakanlah anakmu. Jadi, Bapa memuliakan anak, anak memuliakan Bapa. Dan Roh Kudus pun dikatakan tidak ada orang menyebut Yesus Tuhan kalau enggak dimampukan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus pun memuliakan anak dan menolong kita memuliakan anak. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus ini yang memang memberikan kemuliaan satu sama lain. Tidak ada ayat yang eksplisit menyatakan seperti itu, tapi di seluruh perjanjian baru terutama kita bisa lihat Bapa mengatakan kepada Yesus di saat baptisannya misalnya, ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, Allah berkenan kepada anak, dia mau memuliakan anak. Dan Tuhan Yesus pun memberi kemuliaan kepada Bapa. Dia nggak ambil kredit sendiri. Jadi ini namanya the economy of God. Saya kayaknya udah sering. Jadi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, the economy of God. Itu saling berbagi tugas, saling berbagi kemuliaan, saling berbagi tugas. Berperannya beda-beda. Bapa biasanya dipuja, diagungkan sebagai pencipta. Kristus dipuja, diagungkan sebagai penebus. Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai yang menopang segala ciptaan. Jadi ini ya, bisa kalau mau Google juga boleh. Masih ada pertanyaan seputar bagaimana kita menyembah Allah Tritunggal? Ya, tadi itu satu elemen aja, lagu, karena saya rasa itu yang paling umum. Nah, kalau buat khotbahnya nanti mungkin di tim hamba Tuhan perlu diskusi di dalam doa, gimana nanti WL mungkin ada workshopnya sendiri misalnya, simbol-simbol ibadah, harusnya ADM segala, bisa nih kalau mau, atau bikin tim kreatif ministry apa gitu kan, who knows. Kok mau nanya ya? Jadi dulu ini juga pertanyaan yang agak repot. Dulu saya juga pernah tanya sama pendeta lain yang datang, yang sharing. Jadi teorinya kan begitu, tapi prakteknya itu kan sulit ya. Karena kalau baca Alkitab itu kan perjanjian lama itu kan Allah Bapa oke lah, tahu lah gitu kan kurang lebih dia maunya apa, sukanya apa, nggak sukanya apa. Kan kalau perjanjian baru, apalagi kalau Tuhan Yesus itu kan kerasa kenal banget gitu, dia kan interpersonal sekali. Jadi sebenarnya sama Tuhan Yesus tuh bisa relate, bisa rasanya tuh mengenal, sama Allah Bapa tuh tahu. Tapi Roh Kudus tuh kan kalau di Alkitab cuma naik turun, diutus naik turun kan nggak kenal. Terus saya pernah tanya gini nih, jadi Roh Kudus kayak gimana? Nah, jawaban educated pinternya adalah sama seperti Bapa dan Anak. Ya benar juga, tapi pada prakteknya
saya pribadi tuh bingung kalau doanya saya satu jadi tiga iya, tapi saya kan kalau doa tuh kan ya kita kan kalau ngomong ini kan satu orang satu kan satu-satu gitu ya. Kayak doa itu kan juga satu-satu rasanya kalau saya ya satu-satu Tuhan jadi saya gitulah. Tapi kalau tiga tuh kan jadi saya ngomong ketiga ngomong saya pada prakteknya tuh gimana best practice-nya? Pertama mungkin kita perlu lebih apa ya? Tahu nggak sih di Alkitab itu ada satu kitab khusus dedicated for the Holy Spirit. The Acts of the Apostles. Sebetulnya ini kurang pas namanya, yang kasih buku ini siapa sih? Harusnya itu The Acts of the Holy Spirit, tahu nggak? Coba baca lagi seluruh kitab Kisah Rasul. Perhatikan di situ. Itu Roh Kudus perannya jelas banget. Harusnya itu the acts of the Holy Spirit. Nah, tapi Roh Kudus di sana tuh nggak berkarakter tapi bekerja, mencegah ke Asia. Jadi dia aksinya kelihatan, tapi karakter pribadinya tuh tidak kelihatan. Betul. Nah, itu bagi saya pribadi bingung. Jadi saya mau kasih satu contoh ya. Atau mana penghapusnya? Kok di atas ini? Kalau ini misalnya ya, ini contoh aja yang paling gampang di sini kan, yang parents itu ada Pak Iwan dengan ya John, Philbert, ada Jane. Kalau ini misalnya ini bicara omong kosong, orang mau tahu John itu, orang mau tahu Pak Iwan itu kayak apa? Sebetulnya lihat John itu sudah cukup representatif ya nggak sih? Menurut saya sih begitu. Saya nggak tahu apakah yang lain setuju atau tidak misalnya. Atau mungkin siapa ya? Orang kalau lihat saya, mungkin meskipun nggak pernah lihat mama saya, nggak pernah kenal mama saya, tapi waktu saya bilang saya itu agak mirip dengan mama saya, secara sikap misalnya, cara berrelasi dengan orang gitu, orang jadi punya gambaran. Jadi sebetulnya memang kita nggak bisa lihat Holy Spirit secara clear, sekarang pun tidak, di zaman kapan pun tidak, karena memang ya roh, tidak berdaging, tidak bertubuh. Bapa meskipun tidak berdaging bertubuh, tapi dia kan banyak ngobrol ya, banyak menyatakan diri kepada nabi-nabi dalam penglihatan, dalam rupa, api, apapun itu ya, dan firman. Tapi kalau Holy Spirit kan tidak kelihatan. Firmannya apa juga nggak ada, firman Roh Kudus itu nggak ada. Penampakan rupa Roh Kudus kecuali api dan burung merpati. Selain itu pun nggak seperti kalau Bapa kan tiang api, tiang awan, seluruh orang bisa melihat. Kalau ini kan dalam nyala-nyala api, itu yang bisa melihat kayaknya cuma rasul-rasul doang juga. Nah, tapi kalau bagi saya, lihat aja apa yang dilakukan para rasul itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Balik lagi, memang tidak personal, tidak seperti kita mengenal satu sama lain. Tapi paling tidak kalau Yosua mau kenal misalnya nih mama saya, dengan berelasi dengan saya sudah cukup representatif sebetulnya. Kalau dikembalikan ke worship, contoh nih, jadi kan kalau kita kan berdoa atau menyembah Tuhan, kalau Koko gitu bilangnya gimana? Selamat pagi Bapak, Anak dan Roh Kudus, atau pada prakteknya tuh gimana gitu? Nah, ini kalau nanti dalam konteks worship. Kalau dalam konteks prayer misalnya, kalau doa ya saya doa kepada Bapa. Bapa gini segala macam ya, pokoknya panjang gitu kan Bapa. Nah, kemudian nanti kiranya firman-Mu gini. Nah, itu kan menyangkut pribadi anak sebetulnya. Di doa saya di awal tadi saya sudah coba arahkan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan hamba-Mu, membimbing hamba-Mu. Tapi saya tidak secara eksplisit ngomong selamat pagi Roh Kudus, enggak. Saya berdoanya kepada Bapa melalui Kristus di dalam Roh Kudus. Nah, ini segmen kedua. Jadi nanti kita semoga bisa lebih jelas ke belakang. Oke, kita ikutin dulu ya. Memang agak-agak susah ngomong tentang pribadi Allah yang satu ini. Memang.
Yohanes 4:24 dari mulut Tuhan Yesus sendiri, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran, saya balik dulu ya, kebenarannya dulu. Karena saya melihat kebenaran ini Tuhan Yesus ya, melalui pribadi anak. Jangan dilihat, melalui roh dan kebenaran, seolah-olah roh dulu baru kebenaran, karena setara kok. Roh adalah roh kebenaran, dan kebenaran itu nggak mungkin dinyatakan tanpa melalui Roh Kudus. Jadi kita percaya Alkitab itu firman Tuhan, meskipun ditulis manusia, karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi buah pekerjaan Roh Kudus salah satunya adalah Alkitab. Ya, jadi kebenaran itu juga dihasilkan oleh Roh. Jadi kebenaran tidak mungkin ada tanpa Roh, Roh tidak mungkin ada without truth. Jadi dua-duanya ini sama. Jadi jangan dibilang, kan roh dan kebenaran, berarti roh aja, maksudnya roh dulu, paling penting roh, kebenaran itu nanti. Enggak juga, ini sama kok. Di dalam, di sini kan saya tulis through the Son. Kenapa harus through the Son? Menyembah Allah, kenapa nggak bisa langsung? Kenapa harus di dalam kebenaran? Kenapa harus di dalam pribadi firman, pribadi anak? Karena hanya Tuhan Yesus yang adalah imam sejati dan korban sejati. Saya sudah garis bawahi. Jadi kita manusia itu terbatas. Ibaratnya itu, saya semalam coba pikirkan apa ilustrasi yang pas ya. Mungkin kalau pakai arus listrik, ini arus lemah yang nggak bisa masuk ke jaringan arus kuat, harus pakai apa namanya, penguat arus ya. Benar ya Pak ya? Saya kalau salah tolong dibenarkan ya. Saya bukan orang elektro, tapi saya mencoba merelevankan. Jadi arus lemah itu kan harus pakai penguat arus supaya dia bisa suplai listrik ke yang memang butuh arus kuat. Kita manusia juga sama. Kita mau menyembah Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Besar, itu nggak bisa. Kita butuh penguat arus. Penguat arusnya itu Tuhan Yesus. Karena hanya dia imam besar sejati dan korban sejati. Kalau nggak lewat dia, nggak bisa masuk, nggak sempurna, nggak diterima. Jadi ibadah itu berpusat di salib Kristus. Hanya pribadi Yesus yang memampukan kita menghadap tahta surgawi, tahta kemuliaan Bapa. Nah, aksi peribadahan kita, nyanyian kita, doa kita, itu diterima oleh Kristus dan dikonversi dalam tanda kutip ya, di-convert ke dalam persembahan peribadahan yang sempurna dan bisa diterima oleh Bapa. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ada yang nggak setuju dengan statement ini? Robin Perry mengatakan ibadah kita itu tidak lebih dan tidak kurang adalah partisipasi di dalam ibadah yang sejati yang dilakukan Tuhan Yesus. Di dalam kitab Ibrani jelas dikatakan Tuhan Yesus adalah pendoa syafaat kita. Jadi waktu kita berdoa, kita itu berpartisipasi di dalam doanya Tuhan Yesus. Waktu kita menyanyi, dikatakan Tuhan Yesus adalah worship leader di dalam kemah sejati. Waktu kita beribadah, kita itu ikut dengan ibadahnya Tuhan Yesus. Jadi kita itu nggak beribadah sendiri, tapi kita nebeng. Karena ibadah kita sendiri itu nggak sempurna, dan nggak akan pernah sempurna. Karena kita manusia yang berdosa dan terbatas. Jadi harus ikut di dalam ibadahnya Tuhan Yesus. Nah, apakah ibadah kita itu sudah Christ-centered atau gospel-centered? Beberapa waktu lalu Sinode bikin training bagaimana kita itu menjadi gereja yang berpusatkan Injil atau berpusatkan Kristus. Nah, hari ini kita coba lebih spesifik. Jadi jangan cuma lihat gerejanya secara global, tapi satu-satu mesti dibenahin nih. Di rapat majelis kemarin Pak Febri udah bilang kita ini harus lebih dinamis. Mulai dari panggung, mulai dari situ. Tapi harus lanjut ke yang lain, karena nggak bisa
Gereja dinamis cuma dinilai dari satu aspek, tapi harus seluruhnya. Sama dengan berpusatkan Injil, nggak bisa hanya dari satu aspek, cuma dari khotbahnya doang misalnya. Tapi dari seluruh ibadah. Nah, bagaimana? Apakah ibadah kita sudah secara eksplisit menyatakan identitas Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan? Ya, lagu-lagunya, khotbahnya, doa-doanya. Ada lagu yang bagus, saya juga senang sebetulnya puter. Tapi ini kalau dinyanyikan orang agama Hindu, agama Islam, agama Buddha, agama manapun, kayaknya sah aja maksudnya. Masuk gitu kan. Kalau kau izinkan sesuatu terjadi, semua untuk kebaikanku. Bila nanti tiba waktunya, kuasamu akan memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang nggak bisa dimengerti. Ya lewati cobaan, tetap aja percaya waktu Tuhan yang terbaik. Ini kan syair yang umum, generik. Kok ada Upin nggak ada Ipinnya? Oke. Coba kita bandingkan dengan lirik yang satu ini. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan lagi. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu, penebus. Jadi identitas Tuhan Yesus itu muncul berulang kali loh. Udah penebus, imam besar, ya, Yesus Kristus Tuhan, karya kasih, kemudian bangkit dan menang, raja mulia dan luhur, yang berkorban bagiku. Jadi imam dan korban, raja, apalagi yang menebus kita. Semua masuk di sini. Nah, kita butuh lebih banyak lagu-lagu seperti ini. Titip buat GKM Worship ya Pak. Jadi kita butuh lebih banyak lagu-lagu yang menyatakan jati diri Allah Tritunggal, menyatakan jati diri Tuhan Yesus. Lagu-lagu seperti ini boleh, tapi di dalam personal devotion aja. Kalau di ibadah raya, kita perlu yang eksplisit. Di ibadah raya kita perlu yang eksplisit. Karena kalau ada orang misalnya yang tidak percaya hadir di situ, terus nyanyinya yang generik-generik, terus nanti dia mengatakan, oh ya dia tidak di apa ya, tidak ditanamkan bibit firman melalui nyanyian bahwa Yesus itu Tuhan. Ya cuma yang umum-umum aja. Ini tidak menjadi benih firman yang masuk. Padahal lagu itu kan bisa terngiang-ngiang gitu ya. Kalau musiknya bagus dan cocok dengan selera dia bisa terngiang-ngiang. Tapi kalau tidak ada nama Yesus di situ, nanti Tuhan yang lain. Gitu loh. Nah, jadi ada baiknya kalau memang eksplisit. Gitu. Kemudian kita perlu lebih memperhatikan kalender gerejawi. Anamnesis itu dari bahasa Latin remembrance. Peringatan akan Christ events atau apa ya? Peristiwa-peristiwa kristologis. Kelahiran, penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan lain-lain. Minggu lalu kita udah lihat ini kalender gerejawi. Ya, Pak Iwan udah nanya, ini kok warnanya gini, ini kok panjang banget ini. Christmas kok bukannya cuma 1 hari ya, itu kita udah jelasin. Saya nggak tahu ya, selama saya di sini, saya lupa ingat, tapi selama saya merayakan ya Paskah dan Minggu Sengsara di sini, kayaknya belum pernah ada kita hiasan palem gitu misalnya. Ya saya lupa ingat ya, tolong koreksi saya. Kalau kita tidak menekuni, meneladani, memperingati, merayakan akan misalnya Minggu Palma, gimana mungkin kita mengklaim diri sebagai gereja yang berpusatkan Kristus, misalnya berpusatkan Injil. Nah, Injil kan tidak bisa dilepaskan dari kesengsaraan Tuhan, Minggu Sengsara Dia. Ya, jadi jangan lihat, oh itu Minggu Palma punyanya gereja Katolik, punyanya itu punya kita semua sebetulnya. Jadi jangan dikotak-kotakin, itu punya gereja mana, kita lain, kita nggak usah gitu. Kalau mau berpusatkan Injil jangan tanggung-tanggung, kita semuanya, bahkan kalender gerejawi ini semuanya kan tentang Kristus nih sebetulnya. Ya Pentakosta Roh Kudus, tapi kan Roh Kudus juga Roh Kristus. Ya Christmas, kelahiran, kematian, ya, ini perlu kita lebih intensional lihatnya.
Pembasuhan kaki juga kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak gitu ya. Ya kita lebih banyak masukin elemen ini. Untuk ini ada pertanyaan. Selanjutnya kita masuk ke Roh Kudus. Jadi untuk Kristus implikasinya paling tidak 2. Nah ini memang arahnya lebih ke WL. Bagaimana WL dan pengkhotbah itu secara eksplisit menyatakan identitas Tuhan Yesus. Kemudian dari sisi gereja church-wide, bagaimana kita lebih banyak, lebih intensional memperingati akan Christ events, peristiwa-peristiwa kristologis. 2 hal ini take away-nya. Saya mau tanya lagi ya. Jadi pada prakteknya lebih mana yang harus diprioritaskan? Worship dulu atau sebarkan Injil dulu? Maksudnya kan saya ini kan lahir dan besar di Bethel ya, dan mereka tuh yang saya cukup kagum dan impress itu kan semangat ya buat sebarinnya. Nah, meskipun pada prakteknya sebarinnya tuh suka ngaco, tapi berbuah menurut saya ya. Dan itu kan sebenarnya meskipun saya benci caranya, mendingan dia orang ini gini. Apakah lebih oke orang ini yang tadinya tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan dengan Injil yang tidak 100% tepat, atau kita harus sebarin Injil itu Injilnya tepat? Prakteknya gini, sorry saya agak bingung. Prakteknya gini, kadang kalau orang misalnya kepepet ekonomi, berdoa aja nanti Tuhan tolong. Ada yang ketolong, ada yang enggak. Tapi kan itu tuh berdoa itu memberikan satu, kadang tuh kan orang berusaha ya sampai kepepet udah nggak bisa apa-apa. Nah dia berdoa itu kan lu berdoa, jadi ada satu aktivitas lagi yang bisa dilakukan sebenarnya kan gitu. Lalu badai itu lewat, orang itu kan senang ya, menurut saya ini observasi saya, orang itu kan senang. Oh iya ya, Tuhan jawab, Tuhan mampukan sebenarnya gitu ya. Tapi kan bukan gini, tenang aja, muliakan Allah Bapa Putra, maksudnya kayak gitu loh. Kayak bukannya kayak muliakanlah Bapa Putra Roh Kudus, semuanya sudah diatur Allah. Dibanding itu kan lebih enak gini, bagi orang itu ya yang sedang kesulitan, Tuhan bantu, Tuhan mengasihi kamu, dia bantu kamu, meskipun nggak sepenuhnya benar kan kalimat itu, kan bukan buat orang itu tapi kan buat kemuliaan Tuhan sebenarnya. Tapi kan empuk dan nembusnya kan lebih empuk, Tuhan tolong kamu. Nah, jadi kalau 2 itu pada prakteknya, saya harus pilih yang mana? Dipertegas. Berarti satunya arah hati ke atas, satunya dari atas ke bawah, atau gimana? Gitu maksudnya. Bukan. Jadi maksudnya lo mau penginjilan? Enggak. Ini prakteknya aja. Kalau penginjilan kita sedikit banyak pasti lakukan. Mungkin kalau misalnya yang pertajam, biasa kan perbandingannya kalau misalnya yang menarik itu belum tentu tepat, tapi yang tepat belum tentu menarik gitu. Jadi lebih mending tepat atau menarik. Berarti Tapi makanya gitu kan? Kurang lebih ke arah sana gitu. Karena tepat biasanya belum tentu menarik. Teoritis banget Pak. Hah? Teoritis banget. itu terjadi sungguhan gitu. Itu teoritis banget. Itu kontemplasi definisi gitu. Ya. Kontemplasi. Lebih penting saya sedikit bend the rules tapi tailor ke orang itu, atau fokus Tuhannya dan bukan tidak mempedulikan tapi memperbesar kebenarannya, memperkecil kebutuhannya. Jadi saya melihatnya dari pertanyaan itu sendiri tadi ya, apakah lebih penting ibadah, worship, atau penginjilan, prioritasnya yang mana gitu kan. Tadi pertanyaan awalnya kan itu. Iya. Baru di breakdown, diceritakan latar belakang di gereja yang sebelumnya terjadinya seperti apa. Nah, saya mau jawab dengan sedikit agak muter ke sana sini, tapi semoga bisa mencerahkan. Jadi pertama, kita jangan memisahkan antara 2 hal ini sebetulnya. 2 hal ini tidak boleh dipisahkan. Dari zaman perjanjian lama,
orang Israel sebetulnya tidak pernah disuruh menginjili. Betulnya. Istilah menginjili itu baru eksplisit di Tuhan Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa murid, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi di perjanjian lama sendiri, meskipun teologi perjanjian baru, saya agak mundur ke perjanjian lama ya, supaya kita melihat korelasi antara dua ini. Allah mengatakan begini, di dalam Yesaya, Israel, kamu adalah light for the nations. Light for the nations. Berarti kamu itu mercusuar. Kamu beribadah kepada Allah. Dengan kamu beribadah kepada Allah, Allah janji apa? Kamu akan diberkatin. Jadi hidupmu beresin dulu, ibadahmu beresin dulu. Setelah itu orang akan lihat, oh, beribadah kepada Allah Yahweh itu kayak gitu toh. Menjaga kekudusan hidup, mereka society-nya tidak seks bebas, tidak ada penyakit yang aneh-aneh. Bahkan urusan toilet Tuhan atur. Orang kalau mau buang air besar, itu Tuhan atur di imamat kalau nggak salah, atau di Numbers, mungkin imamat. Urusan toilet aja Tuhan atur. Supaya penyakit itu tidak kemana-mana gitu loh. Jadi hygiene-nya, semua society itu beres. Budak nggak boleh lu forsil, mesti kasih istirahat, ada sabat. Society-nya sangat humane. Utang pokoknya tahun keberapa harus lunas semua. Jadi tidak sampai mencekik orang sampai mati. Jadi jangkarnya itu ibadah. Kita kan udah lihat minggu lalu ya, ibadah itu bukan cuman ritualnya, tapi seluruh aspek hidup. Orang yang beribadah kepada Tuhan, tapi aspek hidupnya nggak benar, itu Tuhan marah. Ya, kita udah lihat minggu lalu. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan, kalau betul-betul dia jalanin, seluruh aspek hidupnya beres. Dan itu jadi kesaksian buat orang. Di dalam perspektif perjanjian lama begitu. Karena perjanjian lama tidak pernah nyuruh Daud, kamu serang negara sana, invasi, terus terapkan agamamu, nggak pernah. Tidak pernah terjadi. Tuhan cuma suruh Israel, kamu ibadah baik-baik. Kalau kamu tidak ibadah baik-baik, saya akan hukum, akan jadi ejekan buat bangsa lain. Berarti ibadah ini jangkar kehidupan. Ibadahnya membentuk kehidupan, membentuk perspektif, membentuk worldview, dan seterusnya. Karena di ibadah itu ada pengakuan iman, ada khotbah, ada nyanyian, dan nyanyian itu kita nyanyikan berulang-ulang, bertahun-tahun, bahkan di mobil kita putar, di mana kita putar. Kalau isi lagunya cuman Tuhan tolong, berkat Tuhan melimpah, aku diberkati, anak cucu. Kalau lagu yang diputar cuma kayak itu, teologi yang terbentuk, teologi apa? Teologi kemakmuran. Cara menginjilinya, kemakmuran. Doa aja pasti Tuhan tolong. Ada yang iya, ada yang enggak. Tapi sebetulnya balik lagi ke sini kan. Orang-orang yang menerapkan cara seperti itu, doa aja pasti Tuhan tolong. Kalau dicek lagu yang dia putar apa, khotbah yang dia dengar apa, pasti yang menjurus ke situ. Teologi kemakmuran. Nah, makanya sebetulnya benerin worship-nya dulu. Benerin khotbahnya, benerin lagunya, benerin teologinya, benerin doanya, semua dibenerin. Apa sih doa itu? Tuhan tolong, boleh nggak doa itu? Boleh. Tapi apakah hanya itu? Tentu enggak. Di Mazmur ada 150 macam doa, ya kita lihat aja. Doa pengagungan juga ada, doa minta tolongnya juga ada, dan seterusnya. Nah, makanya worship ini adalah jangkar kehidupan orang Kristen sebetulnya. Kalau worship beres, mestinya evangelism beres. Mestinya, by teori ya, by teori beres. Meskipun untuk beresin ini juga nggak gampang kan. Gitu. Apalagi ada majelis ibadah 2 di sini, coba gimana? Urusan PowerPoint aja susah kan? Ya itu urusan kita. Tapi anyway, beresin ini dulu. Jadi pertanyaannya tadi, worship apa evangelism, ibadah atau penginjilan? Ya saya bilang jangan dipisahkan, karena kaitannya erat banget. Metode kita menginjili juga pasti lahir dari sini. Ada ibadah yang menerapkan begini. Kita mau bikin seeker sensitive worship. Seeker sensitive.
Mencoba relevan serelevan-relevannya. Kalau perlu khotbahnya jangan nyebut dosa, orang nggak suka. Itu orang nanti offended. Jangan khotbah yang ofensif, khotbah yang relevan, yang ringan-ringan. Supaya seeker itu merasa nyaman. Lah, terus yang udah believer merasa nggak dapat makan apa-apa. Cenderungnya begitu. Khotbahnya nggak ada isinya misalnya. Mungkin yang dimaksud Yesus bukan Benar-benar, searah kok, menjawab. Gitu. Jadi balik lagi ke sini sebetulnya worship. Bisa? Clear? Berarti yang menolong nggak salah kan? Cuman nggak lengkap. Ya, karena dia juga dibentuk dari sini, dari gerejanya. Gerejanya dibentuk dari pendetanya. Ya dari denominasinya tentu saja. Ya tapi dari leadersnya memang leaders itu penting. Leaders menentukan ibadah yang akan membentuk jemaat semuanya. Termasuk WL itu jangan salah. Minggu lalu saya udah tunjukkan bahwa yang menyampaikan firman bukan cuma hamba Tuhan, tapi WL juga. Kalau WL pilih lagunya semua lagu-lagu yang kayak tadi, yang saya bilang yang nggak ada nama Tuhan Yesus, yang isinya cuma Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan jadi Santa Claus. Itu yang akan tertanam di jemaat. Bayangin puluhan tahun nyanyinya cuma lagu-lagu yang itu. Aku diberkati, ya ini berlimpah itu berlimpah-limpah. Pokoknya apa itu doa Yabes ya. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Itu ada di Alkitab. Doa itu tidak salah. Tapi kalau 10 tahun jadi orang Kristen cuma tahu lagu itu dan yang sejenis-sejenisnya, itulah lahir nanti evangelisme yang tidak sehat. Lahir teologi yang tidak sehat, teologi kemakmuran. Lahir gaya hidup yang tidak sehat. Kalau Tuhan tidak tolong jadi ngambek misalnya. Ya, itu konsekuensi logis dari ibadah yang tidak berpusat pada pribadi Allah Tritunggal, tidak berpusat pada karya Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus. Dan nanti ada kita lihat Roh Kudus. Balik ke leader. Soalnya ini ya gak mungkin dari jemaat yang bikin. Gak mungkin. Sebetulnya untuk membahas untuk ini ya di dalam ibadah yang berpusat di dalam pribadi Tuhan Yesus dan di dalam Injil, itu ada satu poin lagi yang saya tidak masukkan, tapi sekarang saya ingat. Perjamuan kudus tiap minggu. Makin kesini makin banyak gereja sekarang mengadakan perjamuan kudus tiap minggu. Meskipun secara sinode GKM ini udah banyak banget, karena seingat saya sinode GKM itu hanya merekomendasikan perjamuan kudus itu kalau nggak salah setahun mungkin 4 kali kalau saya nggak salah ingat. Sekitar itu 4, entah 3, entah 5, tapi kurang lebih 4. Gereja kita harusnya bebas. Artinya maksudnya GKMI ya, tiap minggu itu cuma masalah. Tinggal bagaimana kitanya. Ya. Harusnya nggak masalah. Sekarang sebulan sekali itu katanya udah kebanyakan juga katanya. Saya tahu dari Mbak Christine tadi, kemarin Mbak Christine bilang Kebanyakan. Nah, itu maksudnya itu karena itu terjadi kata gereja. Kan? ya sepertinya di situ di aturannya setahun berapa kali. Jadi kalau Mungkin minimal kali. mungkin Tapi Mungkin. yang saya tahu kita nggak ada. ketentuan yang harus nggak. Oke. Tetapi mau tiap minggu harusnya nggak ada masalah. Kalau ada yang ngomong kita ngomongin. Jadi kalau ada perjamuan kudus, coba perhatikan khotbah minggu pertama itu bukan hampir selalu ya. Saya observasinya sih selalu diarahkan ke Christ Center. Kenapa? Ujungnya perjamuan kudus. Kalau khotbahnya nggak ada perjamuan kudus, ya udah dia muter kemana terus nanti nggak Christ Center, nggak ada hubungannya dengan kematian kebangkitan Kristus. Perhatiin nggak? Saya observasi, iya ya. Kalau ada perjamuan kudus, dia akan arahnya ke Christ Center, ke Gospel Center. Tapi kalau nggak ada perjamuan kudus, dia bisa endingnya whatever. Bisa kadang-kadang nggak jelas juga. Jadi kalau dipaksa tiap minggu perjamuan kudus, dia akan khotbahnya tiap minggu itu harusnya Christ Center. By teori begitu. Bisa juga enggak. Kalau ngeyel. Jadi kalau kita mengatakan kita Christ Center arahnya ke situ, tapi kita perjamuan kudus aja. Kalau perjamuan kudus durasi ibadah lebih panjang, lebih repot, lebih
biayanya ini sekali perjamuan kudus mesti beli hosti anggur 300-400 ribu gitu misalnya. Oh ini ya udah. Tapi memang harus ini ya, nggak bisa mendadak, harus benar-benar diedukasi. Karena biar bagaimana banyak orang menganggap perjamuan kudus ini sakral kan. Bukan menganggap, ya memang itu sesuatu yang nggak sembarangan. Makin sering dilakukan biasanya akan kehilangan maknanya. Jadi memang harus betul-betul kita edukasi jemaat bahwa kita lakukan lebih sering tapi jangan kehilangan maknanya. Gitu. Makanya pengkhotbah juga tiap kali khotbah ya harus menekankan di dalam ibadah gitu kan. Kita arahnya Christ centered. Salah satu bentuknya adalah kita perjamuan kudus lebih sering. Khotbahnya diarahin, semuanya diarahin. Diingatkan lagi dari 1 Korintus, siapa melakukan perjamuan kudus dengan tidak periksa diri, dengan sembarangan, nanti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi terus diingatin. Memang tidak bisa sembarangan juga. Ya udah kita tiap minggu aja gini, tanpa edukasi, tanpa penjelasan, nanti malah yaitu orang kehilangan makna dan seterusnya. Ada kacau balau gitu ya. Ada pertanyaan lagi soal ini? Saddleback itu setiap kali kita ke sana ada perjamuan dan baik-baik. Kalau yang di Singapura itu kasih NCC ada. itu setiap online pun dia tanya. Makin kesini makin banyak sih gereja yang mengadakan tiap minggu. Saya perhatikan. Ya. Online pun dia. Kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan. In spirit, di dalam roh. Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, sebelum kita lihat lebih jauh, kita coba tanya, boleh nggak kita berdoa dan menyanyi kepada Roh Kudus atau tentang Roh Kudus? Tadi kayaknya ada ya, Joshua tadi mention hal ini ya. Jawab, Yus. Di Alkitab sih nggak ada. Seingat aku. Sorry aku harus diskusi. Gak apa-apa. Tapi kan sekarang kan kita lihat banyak ya gereja-gereja yang doanya kepada Roh Kudus dan menyanyinya, nyanyi lagu tentang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Itu semuanya tentang Roh Kudus. Bagus lagi lagu. Bagus, saya suka, saya sering putar. Tapi versi bahasa yang saya nggak ngerti punya. Bahasa Mandarin gitu. Jadi saya ambil artnya aja karena liriknya buat saya liriknya agak-agak gitu. Datang Roh Kudus berarti belum ada dong ya. Padahal kan sudah di dalam kita mestinya. Ya. Buat saya sebetulnya sah aja berdoa dan menyanyi tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu juga yaitu Allah, setara dengan Bapa dan Anak, layak menerima sembah pujian. Dia layak menerima sembah pujian, dia Allah kok. Kecuali dia bukan Allah, dia malaikat atau dia power, cuma kuasa Allah doang, tapi bukan sesuatu yang personal yang layak menerima pujian. Tapi kalau kita percaya dia itu adalah pribadi yang setara dengan Bapa dan Anak, he is worthy to receive our worship. Ya, doa, nyanyian, pujian. Dia personal, dia bisa berkomunikasi. Kalau kita ngomong sama dia denger kok. Dia tahu kok. Ya, dan dia rindu punya relasi dengan kita. Nah, kehidupan Kristen ini yang paling penting, tidak bisa dilepaskan dari karya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Keselamatan itu kan dirancang oleh Bapa, dieksekusi oleh Tuhan Yesus dan diwujud nyatakan melalui Roh Kudus dalam hidup kita, menyucikan kita, mengingatkan kita akan dosa, supaya kita bisa bertobat, memampukan kita mengerti firman, memampukan kita menjadi pelaku firman. Bahkan Roh Kudus memampukan kita menyebut Yesus Tuhan. Itu di Alkitab eksplisit. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak bisa nyebut Yesus itu Tuhan. Jadi karya keselamatan dirancang Bapa, dieksekusi Tuhan Yesus, dan istilahnya apa ya,
Kalau bahasa Inggris itu bagus ya. Efficacy. Diefektifkan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Bahasa Inggrisnya itu efficacy. Diefektifkan, diwujud nyatakan gitu. Ya, Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun lalu. Tapi bagaimana itu nyata dalam kehidupan kita sekarang? Nah, itu Roh Kudus yang menolong kita menghidupi realita kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi nggak bisa lepas. Iya, sorry Bawel nanya lagi. Gak apa-apa. Saya sebenarnya kan yang Alkitab itu kan tarik kiri kanan kan sebenarnya kan bisa ya, mau cari ayat apa tinggal dicari. Kalau pilih-pilih tapi, nah mungkin saya keliru. Tapi kalau baca itu kan berdoa menyembah Tuhan Allah Bapa ada, menyembah Anak itu ada. Habis Tuhan Yesus mati itu murid itu suruh doa ke Yesus, suruh doa ke Yesus. Nah, tapi kan doa ke Roh Kudus di Alkitab itu kan gak ada kok. Dan even kan Roh Kudus itu kan memampukan kita doa kepada Bapa sebenarnya. Jadi kan kita gak doa ke Dia. Tapi aku juga bingung sih. Aku tuh mau penasaran. Tapi mungkin aku teologinya salah. Tapi kan ya itu tadi yang itu doa ke Roh Kudus itu kan gak ada. Betul, memang tidak ada secara eksplisit. Saya juga nyari nggak ada. Cuma berdasarkan logika ini, memang ini main logika. Saya mencoba untuk melihat begini, saya sendiri tidak terlalu menerapkan itu sebetulnya. Tapi saya tidak mau menghakimi orang yang melakukan itu. Oh, iya. Seolah-olah mereka sesat dan itu tidak ada dasarnya dan itu semuanya adalah penyesat gitu, enggak. Seolah-olah itu semua salah gitu, enggak. Jadi saya mencoba melihat, kalaupun mereka berdoa kepada Roh Kudus, menyanyi kepada Roh Kudus, dia kan layak juga menerima, karena dia Allah kok. Dia layak menerima kemuliaan yang sama. Dia juga personal kok. Kalau kita ngomong sama dia, masa dia nggak ngerti? Masa dia nggak menerima? Mungkin as simple as ngomong, aduh Roh Kudus tolong dong, saya nggak ngerti ini gimana. Atau waktu baca Alkitab, Roh Kudus tolong saya mengerti gitu misalnya. Apakah itu, wah itu nggak ada di Alkitab? Saya tidak mau menghakimi. Saya tidak mau mengambil sikap itu salah, itu nggak ada di Alkitab, itu nggak. Boleh aja, sah aja. Toh hidup kita nggak bisa dilepaskan dari karya Roh Kudus, dari pertolongan Roh Kudus. Waktu kita baca Alkitab, waktu kita mau jadi pelaku firman, waktu kita menyadari dosa kita. Misalnya doa malam, Roh Kudus tolong sadarkan aku dong, hari ini aku ada salah atau dosa apa sih, aku mau minta ampun misalnya. Kita minta Roh Kudus ingatkan kita, karena menginsyafkan kita akan dosa kita, itu salah satu pekerjaan Roh Kudus. Jadi boleh aja, Roh Kudus tolong dong bantu aku introspeksi diri hari ini. Jadi ada yang namanya doa eksamen. Doa eksamen berarti ya exam, memeriksa diri. Biasanya ini dilakukan at the end of the day, entah sore, malam hari, mau sebelum tidur, eksamen dulu. Sepanjang hari ini aku ada bikin kesalahan apa, ya, introspeksi diri, minta ampun supaya besoknya bisa lebih hati-hati. Boleh aja di dalam doa eksamen ini Roh Kudus help me gitu. Insyafkan aku akan dosaku. Boleh. Tapi jangan doa gini, Roh Kudus terima kasih untuk karya keselamatan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bukan Roh Kudus sih yang melakukan itu. Nah itu tadi, balik ke the economy of God. Jadi kita berdoa kepada Roh Kudus sesuai dengan ekonominya dia, pembagian tugasnya dia. Roh Kudus adalah menginsyafkan dosa. Kita minta, Roh Kudus insyafkan aku akan dosaku. Boleh. Roh Kudus mengingatkan kita untuk firman Tuhan, menolong kita mengerti firman Tuhan. Boleh doa, Roh Kudus aku membaca Alkitab, tolong aku ngerti dong. Tapi jangan Roh Kudus, terima kasih 2000 tahun lalu engkau sudah disalib. Itu kacau, kalau itu kacau. Nah, kalau yang itu kacau. Jadi memang harus dipilah-pilah juga sih, tidak serta-merta semua doa kepada Roh Kudus itu sah. Karena kalau ketuker, ya nanti ada satu lagu ya, tapi agak-agak sungkan saya karena lagu GKMI Worship yang agak ketukar di Economy of God. Oh boleh. Ya, saya nggak lihat semua, cuma saya randomly lihat 1, 2, 3 lagu dan saya pick satu. Nah, gitu.
Ini tadi lagu yang kita mention ya. Datang Roh Kudus kau perindu. Dari kalimat pertama aja saya udah mengerutkan dahi gitu kan. Datang Roh. Kalau ini dinyanyikan orang yang belum percaya, baru mau ini kan mungkin boleh. Tapi kalau orang yang sudah percaya bertahun-tahun, yang memang sudah dibaptis, harusnya sudah menerima Roh Kudus, terus dinyanyi datang Roh Kudusnya bingung. Aku udah di sini kok suruh datang lagi kemana gitu kan? Nah, nanti itu. Jadi saya putar versi Mandarin yang memang bagus. Aransemen saya nggak ngerti ngomong apa, tapi bagus gitu. Lagu itu sudah agak salah ya. Kalau dinyanyikan orang yang baru percaya boleh, karena kita asumsi oh dia belum terima Roh Kudus. Jadi dia minta Tuhan curahkan Rohmu gitu kan, kayak datang Roh Kudus. Aku rindu diisi Roh Kudus. Tapi kalau sudah diisi Roh Kudus kemudian datang Roh Kudusnya bingung, datang kemana? Iya. Lagian tinggal di dalamku, yang tinggal di dalam itu kan Yesus sebetulnya. Tuhan Yesus bilang, tinggallah di dalam aku, di dalam Yesus. Gitu. Jadi memang ini agak lucu, ya, tapi ya sangat banyak dinyanyikan di mana-mana. Ya. Aransemennya juga bagus. Yang rilis ini GPCC atau apa ya? Saya lupa. Tapi cukup ngetop gitu. Ya, Roh Kudus kan di dalam kita. Jadi kalimat pertama ini datang Roh Kudus. Nah, terus ini apa? Gitu loh. Seolah-olah dia nggak nyambung dengan ini. Ya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, diam di dalam kamu. Terus kita nyanyi, datang Roh Kudus, terusnya bingung datang kemana lagi gitu kan? Udah di sini kok. Nah, itu maksud saya. Roh Kudus diam dalam kita. Jadi memang Alkitab sudah mengatakan Roh Kudus diam dalam kamu. Jadi kalau kita nyanyi lagi datang Roh Kudus, seolah-olah kita itu belum terima, seolah-olah. Makanya jadi lucu. Nah, ini pertanyaan yang sesungguhnya. Tadi kan kita tanya, boleh nggak sih nyanyi dan doa kepada Roh Kudus? Buat saya, no problem, meskipun saya tidak secara seperti orang-orang saudara kita di gereja yang lain tertentu yang memang sangat aktif di ibadah pun, Roh Kudus segala macam ya, berbahasa roh apalagi seperti itu ya. Tapi untuk hal-hal tertentu, misalnya baca firman, Roh Kudus help me ngerti firman. Roh Kudus bantu saya at the end of the day ya, saya kalau ada dosa ingatkan saya mau minta ampun gitu. Boleh, memang itu bagiannya Roh Kudus. Tadi ya, doa eksamen misalnya. Boleh. Kita mau berkhotbah atau misalnya ikut debat teologi, doa Roh Kudus ingatkan aku. Kan Tuhan Yesus bilang ya, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita tentang semua firman yang Tuhan Yesus sudah ucapkan kan. Berarti boleh Roh Kudus ingatkan aku akan firman-firman yang penting, karena ini mau misalnya debat dengan orang muslim misalnya. Kan ada debat-debat teologi kadang-kadang antara agama apa. Ya boleh kita minta Roh Kudus tolong kuatkan, tolong ingatkan. Boleh. Memang itu pekerjaan dia. Tapi balik lagi, jangan doa Roh Kudus. Doa syukur 2000 tahun lalu aku mati disalib lah, nggak nyambung gitu loh. Oke? Nah, saya lihat dulu. Oh, ini aja. Jadi di dalam ibadah kita perlu pahamin bahwa memang ada tensi-tensi. Saya sebetulnya tulis ini tadinya saya tulis ini, cuman saya bikin satu slide ini lebih lengkap ya, jadi saya nggak bahas yang tadi. Ada tensi di mana kita tuh melihat Allah apakah dia transenden atau imanen. Transenden artinya jauh. Allah yang besar, pencipta langit bumi yang ada di surga tingkat ketiga kalau kata Rasul Paulus. Tapi dia juga sahabat kita, dia juga tinggal di dalam kita, dia juga menjadi sama seperti kita, berinkarnasi gitu kan. Dia menyebut kita sahabat, saudara. Jadi ada tension. Saya jadi bingung itu hear dengan heart itu apa ya? Abaikan. Internal, eksternal. Apakah ibadah itu bersifat yang penting hatinya atau memang kita butuh juga elemen-elemen eksternal? Vertikal, horizontal.
relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Sesuatu yang di-plan, yang memang udah di-script, dengan yang spontan. Sesuatu yang berakar pada tradisi yang kuat, yang liturgical banget, dengan sesuatu yang lebih kontemporer, yang relevan dengan generasi muda. Kemudian sesuatu yang memang skill, dalam artian memang ini spesialis, atau authentic, sesuatu yang sifatnya mungkin trial and error gitu kan. Untuk gereja atau untuk orang seeker sensitif gitu. Dan seterusnya. Nah, saya masukkan ke dalam kategori ini. Generasi tua, generasi muda gitu kan. Mau yang liturgical banget semua seperti GKI, panggilan ibadah, votum, berdiri, atau yang flow aja, ngalir aja, nggak usah kaku. Ini ada pengakuan dosa, berdiri, oh gitu. Itu kan kaku ya. Atau ya liturgical kontemporer, meditatif dengan yang meriah dan seterusnya. Generasi tua, generasi muda. Nah, bagaimana membalancekan ini? Itulah yang kita butuh, pimpinan Roh Kudus. Jadi ibadah seperti apa sih ibadah yang dipimpin Roh itu? Ibadah yang bisa membalancekan semua ini, ya, semua ini sesuai dengan konteks gereja lokal. Ini ada satu buku, Worship Matters. Ibadah yang spirit led. Jadi saya harap kita tidak berantem di sini, tidak berantem di ibadah itu harus flow atau boleh liturgical. Ibadah itu harus pakai lagu hymn atau lagu kontemporer, karena beberapa tahun lalu itu jadi isu. Dalam tiap ibadah harus ada satu lagu hymn. Terus kalau nggak ada jadi berantem. Itu tahun 2000 berapa? 14 mungkin apa? Sekitar itu dipaksa. Pokoknya AWM, WL pilih lagu harus ada satu lagu hymn. Ya, saya nggak tahu siapa yang menerapkan itu. Anyway, saya harap kita tidak berantem di sini di hal-hal yang harus begini, tapi kita betul-betul lihat apa sih yang Tuhan perintahkan terkait ibadah. Ibadah harus menyatakan jati diri Allah Tritunggal. Harusnya ini yang kita berantem. Kok ibadah kita kurang Christ-centered misalnya. Yuk kita bikin workshop WL apa. Nah, itu nggak pernah berantem. Yang berantem itu nanti ruangannya gelap, terus nanti ribut. Pernah itu satu waktu panggung itu hitam, dikasih kain hitam. Saya ingat di rapat jemaat itu ada yang mention. Maaf dia apa ya. Tuhan kita Tuhan yang terang, kenapa ini gelap, panggungnya hitam. Nah, saya ingat waktu itu majelis ibadah satunya Bu Ami kalau nggak salah. Ya, itu rapat jemaat tahun kapan lah. Ya, terus jawabannya apa? Ya sekarang kan jadi putih lagi kan? Itulah jawabannya. Jadi kita itu jangan berantemnya di hal-hal yang receh kayak tadi ini. Harus begini, harus begitu, harus lagunya PPR, harus lagunya kontemporer. Oh, ada majelis yang ini udahlah orang ini jangan jadi WL, dia lagu-lagunya jadul, yang muda-muda aja. Jangan dipisahkan seperti itu. Bahkan lagu yang jadul tadi di awal kan udah nyanyi yang doksologi ya. Itu kan lagu jadul, tapi bisa dikemas dengan baik juga. Jadi itu yang kita butuhkan. Jangan dipisahkan ini jadul, ini nggak jadul. Tapi bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan lakukan apa yang Tuhan larang. Ya, jangan melakukan larangannya gitu kan. Dan pakai Alkitab sebagai dasar untuk melakukan hal-hal yang kita itu memang belum jelas. Nah, ini ibadah yang dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Firman Tuhan Alkitab itu kan diilhamkan Roh Kudus juga kepada setiap penulis Alkitab. Tidak semua bagian Alkitab itu didikte langsung. Begini firman Tuhan, catat ya Nabi, Yesaya Nabi. Ya sebagian Nabi dilakukan seperti itu. Tapi tidak semuanya. Ada yang Mazmur. Itu kan syair ditulis oleh Daud kebanyakan. Apakah itu bukan firman Tuhan? Firman Tuhan juga. Karena Roh Kudus mengilhamkan. Jadi kalau kita mengatakan ibadah kita berpusat pada Roh Kudus, nah apakah kita sudah melakukan ini? Karena Roh Kudus mengilhamkan kebenaran.
Kalau kita nggak lakukan, ya begitulah. Kita hanya bisa merespon kepada Allah dengan pujian karena Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Nah, nanti besok khotbahnya itu tentang ortopati. Ortopati itu bagaimana hati kita digerakkan. Misalnya waktu Musa banting ke doloh batu itu kan. Waktu Musa banting, kenapa dia banting? Karena hatinya panas. Kenapa hatinya panas? Karena dia melihat bangsa Israel menyembah lembu emas. Bangsa Israel menyembah lembu emas itu satu informasi yang masuk dari mata kan, masuk dari kuping. Waktu masuk kan turun ke hati. Ini bisa macam-macam nih. Waktu itu Roh Kudus menggerakkan hati Musa marah seperti Tuhan marah terhadap penyembahan berhala. Sehingga muncul di dalam ekspresinya adalah dia banting loh batu sampai pecah. Nah, itu namanya ortopati, the right feeling. Nah, di dalam ibadah juga kita perlu the right feeling. Waktu WL, waktu pengkhotbah ngomong ini, kita bisa merasa emosi yang seharusnya nggak? Waktu dosa kita ditegur, apakah kita, pendetanya sendiri begitu, atau kita justru minta Roh Kudus lembutkan hatiku untuk betul-betul menyadarin semua yang ditegur dan seterusnya ya. Jadi emosi-emosi dalam hati kita Roh Kudus yang gerakkan. Kemudian Roh Kudus yang memampukan kita memuji, menyebut Abba Father, ya Abba ya Bapa. Kemudian Roh Kudus memampukan kita menyebut Yesus itu Tuhan. Ya, jadi ibadah yang berpusat Roh Kudus, ibadah yang memberikan kemuliaan kepada Bapa dan Anak juga. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak bisa ngomong ya Abba ya Bapa, kita nggak bisa ngomong Yesus Tuhan. Jadi dengan memproklamasikan identitas Allah Tritunggal, berpusat kepada Bapa dan Anak dan Roh Kudus, nah inilah ciri khas ibadah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, saya nggak bahas ini. Ada pertanyaan nggak tentang ibadah yang dipimpin Roh? Ibadah yang dipimpin Roh. Kalau tidak ada, kita masuk ke poin terakhir. Jadi poin pertama tadi beribadah kepada Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran bersama komunitas. Nah, bersama komunitasnya kita akan lihat. Oke, kita masuk ya. Kita beribadah bersama komunitas kita. Nah, ini habis pandemi, semua gereja kayaknya sepakat. Kayaknya nggak ada gereja yang mengatakan pandemi berakhir tapi kita tetap mau online dan kita tetap akan tutup ibadah onsite kita akan batasi biar orang online aja. Kayaknya nggak ada. Setahu saya tidak ada gereja yang menerapkan itu. Semua gereja mendorong, yuk balik ibadah lagi onsite. Nah, jadi beribadah bersama komunitas itu topik yang saya rasa, ini juga penting. Budaya kita hari ini berdasarkan buku Analog Church ini baru terbit, kalau nggak tahun ini tahun lalu gitu ya. Di dalam buku ini ditulis budaya kita hari ini 3 hal. Speed, cepat, instan. Ini membuat orang nggak sabaran. Banyak pilihan membuat orang shallow. Banyak pilihan sosmed, banyak pilihan khotbah. Jadi lompat-lompat ke sana kemari malah tidak berakar, tidak mendalam, cuman lihat sekilas doang. Shallow. Kemudian individualisnya tinggi sekali. Karena biasa mungkin apalagi setelah pandemi ya banyak di rumah. Jadi isolated. Jadi budaya kita sekarang 3 hal ini. Kecepatan bikin orang nggak sabar. Banyak pilihan membuat orang dangkal. Individualisme membuat orang terisolasi, ya menjaga jarak. Kemudian kalau gitu ngapain kita datang beribadah? Apakah ibadah kita ada hubungannya dengan ini? Dari zaman ke zaman kita lihat bahwa ibadah Kristen itu counter kultural, mengcounter zaman. Ketika dunia itu terpecah belah, waktu dunia itu sibuk dengan kecepatannya,
ya kita ngumpul. Ketika orang itu terisolasi di dalam kamarnya, kita ngumpul. Ketika dunia itu maunya instan, ya kita slow down. Yuk duduk, dengar khotbah. Yuk fellowship bareng. Ambil waktu khusus di minggu pagi, jam segini sampai jam segini, ya kita berelasi dengan Tuhan, dengan sesama. Ketika dunia itu penuh dengan kritik, dunia itu penuh dengan pilihan-pilihan yang ini harus begini, kita commune itu berarti berbagi hidup, berbagi nilai. Ya, kita tidak ikut dengan arus zaman ini. Ya, kita mau berkumpul, kita mau slow down, kita mau berbagi hidup. Ini masih dalam buku ini, Analog Church. Nah, ada satu buku lagi. Ini buku waktu itu Pak Abdi bilang, saya pinjamkan kamu, tapi sampai hari ini saya tidak kembalikan. Berarti harus saya kembalikan ya, karena judulnya kan dia, saya pinjamkan kamu. Jadi Pak Abdi pinjamkan saya buku ini, What We Believe Together. Ya. Apa sih asas kepercayaannya orang Anabaptis di seluruh dunia? Nah, ada satu bab khusus yang mengatakan begini. Ini subjudul babnya ya. We gather regularly to worship, to celebrate the Lord's Supper, and to hear the word of God in a spirit of mutual accountability. Jadi untuk mengcounter semua tadi itu, semua budaya-budaya itu, ada dua buku nih yang sama. Selain ini, ya ini yang dari Mennonite sendiri, posisi Mennonite, dan ini poinnya sama aja dengan tadi sebetulnya. Ini dengan ini sama. Kita ngumpul regular, celebrate the Lord's Supper, hear God's word in a spirit of mutual accountability. Kita akan lihat lebih detail. Ibrani 10, saling perhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Ya, jadi saling ini nggak mungkin sendirian. Ini terjadi dalam konteks apa? Komunitas. Saling membangun dengan semua talenta yang beda-beda, semua karakter yang beda-beda, kita saling mengasah. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Nggak bisa terjadi dalam konteks iman individu. Nggak ada orang boleh ngomong gini, saya kan bisa ketemu Tuhan di rumah. Ngapain saya ke gereja hari Minggu? Saya Senin sampai Jumat bisa kok doa sendiri, nyanyi sendiri. Ya, iman yang akan dibangun beda. Karena firman Tuhan jelas mengatakan kita ini semua pembentukan iman ya. Pembentukan iman kita terjadi dalam konteks komunitas. Saling membangun. Kemudian berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur dan seterusnya. Jadi seorang kepada yang lain, ini memang butuh konteks komunitas. Ini nggak bisa berdiri sendiri. Mengajar, menegur seorang akan yang lain, ya saya tunjukkan banyak. Jadi balik lagi ke yang tadi, isunya kita tidak, tentu kita mengatakan orang diselamatkan individual faith, nggak ada iman nebeng, betul, nggak ada iman nebeng. Tapi pembentukan iman personal itu tidak bisa dilepaskan dari komunitas, dari communal faith. Balik lagi ke worship tadi. Ya, ini butuh komunitas, butuh proses bertahun-tahun. Nah, implikasinya buat kita, jadi ibadah itu tidak boleh tidak ada yang namanya partisipasi jemaat, corporate prayer, doa bareng-bareng. Beberapa gereja menerapkan ini, mari kita buka suara sama-sama kita berdoa. Karena kita mau menekankan apa? Kesatuan kita sebagai komunitas, kita doa bareng. Nyanyi bareng. Kadang-kadang ada yang nyanyinya itu apa ya? Semi akapela. Jadi WL singer mereka taruh mic, kemudian ya jemaat pengen dengar suara jemaat lah gitu, musiknya juga nggak kenceng karena mereka pengen dengar suara jemaat. Respon liturgi, bacaan bertanggapan yang melibatkan jemaat pokoknya. Ada sharing, ada kesaksian, perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus itu kan salah satu maknanya adalah kita satu adonan roti ini dipecah-pecah. Ya, meskipun kita banyak, kita dari satu adonan. Itu kan makna yang ditulis di Alkitab. Kita salam damai misalnya, salam kiri kanan, itu bagian dari ini. Ya, fellowship, perjamuan kasih. Ada pelayanan, misalnya besok youth mau choir gitu kan. Jadi menunjukkan kita bareng-bareng nih. Member youth, kita pelayanan bareng. Sense community-nya ditingkatkan gitu.
implikasi lain. Kita nyanyi mestinya lebih banyak we song daripada me song. Lagu yang subjeknya adalah kami, kita, daripada lagu yang subjeknya saya, aku. Ini salah satu lagu. Saya kalau ketemu lagu ini ya, saya kalau nyanyi sendiri, saya nyanyi My Father. Kalau saya nyanyi sendiri. Tapi kalau saya disuruh pimpin ibadah dan saya nyanyi lagu ini, saya ganti jadi Our Father. Jadi ya ini untuk support ini ya. We songs instead of me songs. Jadi saya ganti liriknya. Kalau memang memungkinkan. Kalau nggak mungkin ya saya nggak paksain. Tapi kalau memungkinkan saya ganti. Sama dengan ini. Oh Lord our God, when we know some wonder. Gitu. Jadi liriknya saya sesuaikan. Saya cari yang we, kami, kita. Tapi kalau tidak ada, saya ganti. Gitu. Kemudian implikasi selanjutnya di dalam ibadah kita perlu melihat aspek yang namanya rekonsiliasi. Entah itu misalnya di dalam perjamuan kudus, kita makan tubuh Tuhan ini, Tuhan undang murid-muridnya makan. Padahal Tuhan tahu mereka semua akan mengkhianati dia kan. Apalagi Yudas, Petrus akan menyangkal, yang lain juga kabur. Tapi dia tetap undang mereka makan ke meja perjamuan. Sama dengan kita waktu kita terima tubuh dan darah ini, Tuhan itu sudah ampuni kita. Meskipun dia tahu besok kita akan berdosa gitu kan. Kalau Tuhan saja ampunin kita, masa kita nggak ampunin pasangan kita misalnya, orang tua kita, rekan kerja kita. Jadi aspek rekonsiliasi ini mesti ditekankan gitu ya. Apalagi Menonet ada pembasuhan kaki meskipun setahun sekali gitu kan. Confessions, mungkin kalau misalnya kemarin bulan keluarga, harusnya boleh juga di tengah ibadah misalnya coba ambil waktu 1-2 menit pasangan suami istri yang duduk bareng gitu kan. Coba ngomong kalau ada hurt feeling, coba saling memaafkan gitu kan. Jadi elemen-elemen ini harus ditekankan sebagai satu komunitas. Kemudian ibadah intergenerasi. Kapan terakhir kali kita itu ibadah bareng-bareng anak sekolah minggu gitu, yang memang mereka ikut ibadah dari awal. Sekolah minggu, teens. Kalau teens sih tiap minggu pertama ya ikut, ya itu oke lah. Tapi anak sekolah minggu kayaknya cukup jarang. Biasanya mereka datang nyanyi bubar, jadi tidak ibadah bareng-bareng kita. Ini yang membuat banyak gereja mengalami kehilangan anak-anak muda sebetulnya. Jadi sejak kecil ibadahnya itu pisah dengan umum. Mereka nggak ada sense of belonging ke umum, nggak familiar juga dengan lagu-lagu di umum. Mereka biasa dengan lagu-lagu sekolah minggu, begitu masuk ke teens, sebagian besar waktunya nyanyi sendiri, komunitas sendiri. Begitu ada merasa nggak cocok atau apa, gampang aja ikut teman sekolah ke gereja lain atau apapun itu gitu kan, nyari sendiri atau sekalian malas ke gereja online aja. Jadi ini penyakit yang kita ciptakan sendiri sebetulnya dengan kita memecah belah jemaat, bikin ibadah khusus anak, bikin ibadah khusus kaum muda, bikin ibadah khusus ini, bikin ibadah khusus itu. Nanti ini bisa lari kemana-mana. Padahal kita itu harusnya menyatukan kawanan domba, bukan memecah belah. Memang betul, orang kan pakai teori marketing ya. Anak muda dengan orang tua kebutuhannya beda. Itu teori yang sangat masuk akal dan diterapkan di semua gereja sebetulnya. Makanya ada komisi wanita di mana-mana, ada komisi anak di mana-mana, ada komisi lansia di mana-mana. Tapi kita perlu lebih sering mengadakan ini supaya sense of belonging-nya itu lebih kuat. Ya, ini memang ini topik sendiri yang kalau dibahas mendalam bisa satu sesi seminar sendiri sebetulnya. Dosen saya Pak Budianto Lim dulu di Singapura, beliau pendeta di Bukit Batok Presbyterian Church. Beliau rutin mengadakan intergenerational service sebulan sekali. Jadi sebulan sekali ngumpul semua, sekolah minggu, teens, dan lain-lain. Jadi nggak dipisah.
Sampai di sini ada pertanyaan? Clear? Panjang lebar? Nah, ini lagu dari YKM Worship. Sorry, kalau yang intergenerational service itu ada bedanya apa ya? Jadi Partisipannya. semua kan hadir di situ. Nah, ini tentu jadi repot karena anak kecil sekolah minggu ikut ibadah sama kita. Kalau ditanya bedanya apa, pasti lebih messy, lebih susah. Karena anak kecil, anak sekolah minggu semuanya ikut bareng. Nah, pasti nanti alur liturgi, nyanyian, kita mesti sesuaikan dikit. Tapi bukan berarti mesti semuanya lagu sekolah minggu, enggak. Lagu kontemporer aja, lagu yang umum, tapi yang misalnya range nadanya nggak terlalu tinggi, aransemennya nggak terlalu rame, biar mereka lebih bisa ngikutin juga. Dan kalau anak-anak lihat orang tuanya beribadah juga, itu mestinya lebih bagus. Karena psychologically mereka akan meneladani orang tuanya kan. Jadi misalnya nih ya, kalau maksudnya praktisnya kayak kan karena ibadah gua ada yang datang tuh anak-anak Alika gitu, itu kan udah cukup besar untuk ikut gitu ya, beda sama baby. Terus ibadah gua harus kayak apa biar akomodasi? Nah, ini saya belajar dari dosen saya Pak Budi, dia kan menceritakan prosesnya. Jadi kalau di gereja dia, ini saya ceritakan gereja dia ya, di Bukit Batok dulu. Dia kan sekarang udah nggak menggembala di situ. Tapi waktu dia pendeta di situ, dia mengadakannya seperti ini. Oke, semua datang. Ini udah janjian dengan guru sekolah minggu, dengan apa udah diatur. Jadi anak-anak akan duduk sama orang tua, nyanyi pujian, doa. Ketika masuk di khotbah, anak-anak akan disuruh maju ke depan. Akan didoakan. Kemudian anak-anak kan duduk di tangga mimbar situ. Gembalanya juga turun ke bawah gitu ya. Jadi khotbahnya seolah-olah khotbah kepada anak kecil dulu. Dia akan khotbah kepada anak kecil dulu 10-15 menit. Dan yang tua-tua juga dengar semua khotbah itu. Jadi khotbah kepada anak kecil ini seolah-olah jadi introduction buat khotbah umum. Setelah 10-15 menit ini lewat, selesai khotbah kepada anak kecil ini akan balik. Saya lupa ya, balik sama orang tua atau kayaknya duduk di belakang, masih di ruang ibadah itu, tapi ada segmen khusus. Guru sekolah minggu udah tungguin di situ dengan activity. Pendeta akan lanjut khotbah kepada umum. Jadi mungkin tadi kepada anak kecil udah selesai aplikasinya buat kita gini. Nah, silahkan kerja activity sama guru sekolah minggu. Terus dia lanjut. Nah, kalau buat kita yang dewasa, aplikasinya gini. Dia akan khotbahin yang dewasa. Setelah khotbahin yang dewasa, anak-anak udah selesai tuh activity. Balik sama orang tuanya. Baru doa, lanjut yang lain gitu. Jadi lebih repot sedikit dalam artian yang ngaturnya. Mungkin lebih ribut juga. Sambil dia khotbah mungkin ada yang nangis di belakang, bisa aja. Lebih repotnya di situ. Nah, khotbah terutama, paling penting khotbah. Kan dia harus khotbahin anak-anak juga. Mungkin harus sediain alat peraga. Gitu. Jadi anak-anak juga terakomodasi di dalam ruang ibadah. Mereka nggak akan merasa disingkirkan ibadah di belakang sendiri, kemudian nanti sampai gede, tahu-tahu hilang semua anak-anak kita. Ya wajar, karena dari kecil kita singkirkan. Ketika mereka beneran udah hilang, baru kita bingung. Kok kita ini ya? Bukan berarti nggak boleh ada komisi anak, boleh. Tapi jangan sampai nggak pernah ibadah bareng sama sekali. Ini yang repot. Sama sekali nggak pernah ikut umum. Paling kalau mereka nyanyi apa, pas mau nyanyi itu doang baru datang masuk. Selesai nyanyi 5-10 menit keluar. Udah, gitu doang. Nggak pernah merasa belong dengan ruang ibadah umum itu loh. Itu nanti jadi problem. Banyak gereja kehilangan anak-anak remaja, anak muda ya karena ini. Ini analisanya ya. Analisanya. Minggu ini. Besok. Kan besok latihan kids, pelayanan, sekaligus ikutan ibadah. Minggu depan kan yang baru nggak tahu.
Nah, memang tidak semua pendeta juga cocok dengan model ibadah seperti ini. Ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang kalau dia khotbah ada anak kecil nangis, dia jadi bubar, jadi buyar, jadi nggak konsentrasi gitu kan. Jadi memang ya ini repot, ini lebih repot. Harus model khotbah di bukit gitu ya. Ya. Ya, jatuh. Ekstra sabar ya. Kalau kita lihat di Alkitab, seluruh Alkitab, pembentukan iman dalam ibadah ini tidak pernah dipisah-pisahkan loh. Waktu Tuhan berfirman di gunung apa itu? Saya kok jadi lupa. Gunung Horeb. Gunung Horeb nama lainnya apa? Sinai, Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itu kan semua hadir di situ, anak kecil, orang, nggak pernah dipisahin kok. Sampai di Perjanjian Baru juga waktu Petrus baptis Cornelius kan, dikatakan Cornelius dan seisi rumahnya. Waktu Rasul Paulus khotbah ke rumah-rumah juga itu sepertinya ya semua, nggak dipisahin ini anak kecil di mana ini, enggak, itu semua bareng. Dan Perjanjian Lama juga tulis Tuhan bilang kamu ajar anakmu, kamu duduk, kamu berdiri, kamu berbaring, kamu berjalan, kamu di mana, semua perkataan firman Taurat ini harus kamu ajarin ke anakmu. Jadi urusan Taurat, urusan iman, urusan keagamaan ini nggak dipisah-pisah. Wah, anak kecil nanti biar di sekolah minggu, enggak, ini keluarga utuh gitu loh, bareng-bareng. Ibadah di kita ingat ya waktu Tuhan Yesus umur 12 juga dia ikut ke Yerusalem kan sampai dia hilang 3 hari itu. Ya memang budayanya gitu. Orang tua ibadah, anak ikut. Urusan dia bisa hilang 3 hari baru ketemu itu karena rombongan kan. Paling orang tuanya pikir, oh dia lagi ikut sama om yang ini kali, lagi sama sepupu yang ini kali. Pas dicari, Yesus ada sama kamu? Nggak ada lah. Bingung, hilang. Tapi itu bareng-bareng seharusnya. Dan Yesus diketemukan di dalam bait Allah, di tempat ibadah orang dewasa. Dia lagi berdebat sama orang-orang Taurat gitu kan, ahli Taurat. Jadi memang anak-anak itu ibadahnya bareng, selalu bareng. Dari kecil, apalagi orang Yahudi kita lihat sampai sekarang dari kecil diajar Taurat. Umur 12 udah ada namanya ritual bar mitzvah. Dianggap sudah dewasa, kamu tanggung jawab atas dirimu sendiri. Kamu jadi orang dewasa sekarang, umur 12. Sebelum itu udah diajarin. Dari kecil, ikut ibadah bareng, apanya semua bareng. Nah, itu yang kita perlu lebih sorotin. Kalau argumennya, aduh nanti ribut, nanti lebih berantakan. Tuhan Allah menciptakan kita, dia ambil resiko ciptaannya jadi berantakan, tapi dia ambil resiko itu. Tuhan kalau nggak ciptakan kita, alam semesta ini akan lebih indah dan teratur sepertinya, dengan malaikat aja gitu kan, meskipun malaikat aja bisa memberontak. Tapi dia pilih libatkan kita di dalam karya keselamatan, karya ciptaan. Meskipun lebih messy, ya, kita kan lebih bandel, gampang berdosa dan seterusnya. Jadi jangan sampai pakai alasan lebih berantakan ikut anak kecil, lebih ribut, lebih berisik. Tuhan sama kita aja nggak gitu kok. Masa kita gitu sih sama anak-anak kita gitu. Nanti kalau giliran mereka udah nggak mau terlibat sama umum sama sekali, baru kita bingung. Nggak mau terlibat pelayanan sama sekali, baru kita bingung. Nah, kita yang bikin kok situasinya. Jadi kita coba lebih sering ibadah bareng, paling nggak setahun 2 kali 3 kali dulu. Sebetulnya Paskah yang lalu saya dorong sebetulnya, yuk sekolah minggu bareng-bareng. Ya tapi nggak, responnya nggak terlalu ini. Natal tahun lalu saya lupa saya ajak nggak. Jadi dalam beberapa momen ibadah besar saya coba ajakin, yuk sekolah minggu bareng-bareng ini. Tapi ya itulah, saya nggak mau banyak ngomong soal itu. Mungkin nanti dalam ibadah Padang, kemana? Bisa juga. Bisa juga. Natal tahun ini atau? Natal ini. Natal ini. Boleh. Kendala yang terbesar apa sih? Kalau boleh tahu. Ya itu, anak pertama mungkin mungkin ruang ibadahnya juga agak sempit pertama. Kemudian itu tadi, kalau ada yang nangis, ada yang apa gitu kan. Kemudian
pengkhotbahnya juga susah kali khotbahin anak kecil. Tidak semua pengkhotbah kan bisa benar-benar, ya anak-anak maju ke depan terus dia ceritain mereka bisa sampai ekspresif gimana, mungkin nggak semua bisa gitu juga. Belum ada yang nangis, dia jadi bubar gitu kan, ya. Gitu. Jadi, dan mungkin guru sekolah minggu nggak siap juga untuk, kalau mereka di sana kan kecil, kalau di atas kan kalau lari aja itu ngejar, repot. Mungkin gurunya juga nggak siap, pendetanya juga nggak siap, mungkin orang tuanya juga nggak siap. Maksudnya mereka kan ekspektasi gini, gue datang gereja gue mau ibadah tenang-tenang nih. Kalau bawa anak, nanti anak tarik ini mau minum ini, mau makan itu, mau main, kan jadi dia sendiri terganggu. Jadi orang tua pun saya rasa dipersiapkan. iya. Jadi memang butuh bener-bener di ini nih, Direncanakan. di plan, intensionalnya mesti sangat intensional. Dikasih dibina dulu, di training dulu, dikasih penjelasan dulu. Ini maksudnya gini, kita akan lakukan ini tujuannya ini. Karena ada resiko-resiko seperti tadi gitu kan. Gitu. Nanti kalau anak bapak ibu udah nggak ada, sampai tiba satu titik nggak mau ibadah bareng bapak ibu yang pusing. Anak saya ke gereja lain gini, itu. Karena dari kecil kamu nggak mau ibadah bareng mereka. Sehingga satu titik mereka nggak mau ikut, jangan salahin, Pak Pendeta tolong tegur anak saya, dia nggak mau ke gereja bareng-bareng sekeluarga. Ya jangan ngomong gitu, karena memang dari kecil sudah dikondisikan. Nah itu, jangan sampai terjadi. Dan sudah banyak sebetulnya terjadi kan, terutama setelah SMA, keluar negeri, pulang, tidak semuanya udah mau balik ke sini. Karena dari kecil memang nggak merasa bilongnya dengan sekolah minggu, tapi udah nggak bisa balik ke sana dan teman-temannya juga udah bubar. Gitu. Yang dari kecil terlibat sekolah minggu malah lebih awet. Dari kecil terlibat umum maksudnya ya, dari teens misalnya seperti Dio misalnya. Dio itu kan dari remaja itu main di ibadah umum. Nah, awet dia sampai sekarang. Yang dari dulu nggak terlalu terlibat, ya memang udah bubar. Gitu. Itu terbukti. Kita perlu rancang. Ya ada baiknya paling nggak setahun 2-3 kali dulu. 2-3 kali dulu. Kalau mau sebulan sekali lebih baik, atau diatur mungkin tiap minggu kelima misalnya, tiap minggu kelima. Setahun kan bisa berapa kali tuh minggu kelima? 3 kali. Paling tidak waktu acara penting kayak Paskah. Ya. Lalu Natal. Harus ada yang didesain bareng. Nggak usah dibagi Natal anak gitu ya. Iya. Sekarang kan dibikin ada Natal anak, ada Natal teens, ada Natal youth, banyak amat. Selain memecah belah, tidak efisien juga secara anggaran. Tapi itu inilah secondary reason kan. Gitu. Ini urusan intergenerasi. Dan di perjanjian baru konsisten kok. Konsisten. Tuhan Yesus tidak, kan ada orang membawa anak-anak ke Tuhan Yesus. Murid-muridnya marahin. Ini bikin ribut anak-anak. Tuhan Yesus nggak larang. Tuhan Yesus tegur kan muridnya, jangan kamu larang. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Gitu. Jadi di dalam perjanjian baru anak-anak dapat tempat kok di hati Tuhan, di hadapan Tuhan. Gitu. Kalau orang tua nggak usah, kan orang tua memang sudah umum. Yang biasanya tersingkirkan di umum itu ya anak-anak sekolah minggu dan teens. Tapi kalau teens kan tiap minggu pertama juga ikut, jadi no problem lah di situ. Tinggal bagaimana lebih terlibat aja. Ya tadi kan ada poin supaya partisipasinya gitu. Dulu doa syafaat itu kan yang maju biasanya oma-oma, sekarang udah enggak. Kita perlu pikirkan libatkan jemaat lebih supaya mereka juga merasa belong. Dan kalau ada pelayanan kan ya lebih happy lah, lebih happy. Biasanya sih begitu. Tapi itu alasan kedua lah, lebih happy-nya itu alasan kedua. Harusnya kita memang libatkan jemaat lebih banyak. Termasuk besok youth ini salah satunya ini. Tadi yang si ayahnya GKI maksud gimana? Penasaran Pak ya? Lupa. Nah, ini saya garis bawahi beberapa.
berapa lama lagi kau biarkan semua ini terjadi? Kaunya ini saya bingung siapa gitu kan, ya pasti Tuhan. Cuman ya biasanya kalau di dalam dunia teologi kita itu membedakan antara Allah dengan Tuhan. Tuhan dengan ya Tuhan lah ya. Nah, ini Pak Iwan malah pergi. Allah ini kan, ini ngomong perjanjian baru ya. Kalau ini kan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama kan YH. Ini mau YW aja nih. YH. Kalau perjanjian lama kan ini. Cuma kita ada perjanjian baru ya. Di perjanjian baru, Allah dan Tuhan ini dibedakan. Allah itu bahasa Yunaninya adalah, saya pakai T-nya T Yunani tapi E-nya E. Gini. T Omega atau O ya? Kayaknya ini sih. Oh, salah. S kalau di belakang itu tetap S. Kalau Tuhan itu kurios. Tuhan ini lebih kepada Tuhan Yesus. Ini lebih kepada Bapa. Kalau di dalam dunia teologi memang dua ini dipisahkan. Nah, jadi waktu kau terus muncul Tuhan, ajarku, engkau Bapa sumber kuatku, terus kau ingatkanku, yang mengingatkan kita kan sebetulnya Roh Kudus. Kan Tuhan Yesus sudah bilang ya di dalam Yohanes berapa gitu. Roh Kudus yang diutus Bapakku, dialah yang akan mengingatkan engkau akan semua yang ku firmankan kepadamu. Jadi kalau pengingat itu Roh Kudus. Tapi dia pakai Tuhan dan Bapa. Dan nama Yesus tidak eksplisit muncul. Dan identitas Allah Tritunggal hanya Bapa yang eksplisit, ya Bapa, memang kita tahu Allah Bapa. Gitu. Kalau mau lihat positifnya sih ada upaya supaya Allah Tritunggal itu muncul, ada Roh Kudus. Tapi di dalam hal ini buat saya malah lebih nyampur. Di Economy of God-nya agak ketukar-tukar. Gitu. Saya cuma ambil satu ini sampel. Kalau Yesus terimalah itu bagus. Nama Yesus eksplisit muncul gitu kan. Bagus. Tapi saya lihat dari 3 atau 4 lagu satu ini agak ketukar. Ada pertanyaan soal ini atau soal yang lain tentang Tritunggal, tentang dalam roh dan kebenaran bersama komunitas. Jadi memang idealnya kalau lagu itu Unitarian ya. Trinitarian. Meskipun tidak, kan dalam satu ibadah bisa ada 4-5 lagu nih. Nggak mesti 5-5-nya itu semuanya, tapi paling tidak ada satu lagu yang Tritunggal, ada satu lagu yang kristologis, yang Christ-centered. Ada satu lagu yang menekankan aspek komunitasnya. Tadi ada we songs, bukan me songs. Ya, jadi kalau ada satu lagu yang terpaksa dia nggak ada identitas Yesus juga nggak apa-apa. Tapi paling tidak dalam keseluruhan ibadah ini sudah ada lagu-lagu yang memang dipilih untuk menyampaikan yang tadi identitas Allah Tritunggal, karya kematian Kristus, kebangkitan Kristus, aspek komunalnya, komunitasnya gitu. Kan memang nggak gampang ya cari lagu yang Trinitarian ya. Ya. Jadi kan sepertinya kamu yang mulia kepada Debussy. Tadi ada sampel lain apa nggak ya lagu Trinitarian? Shine Jesus Shine. Itu ada Bapa, Putra, Roh Kudus juga. Saya nggak masukin liriknya sih, saya cuma tulis judulnya tadi. Tapi memang tidak banyak ya? Memang tidak banyak.
tapi ada dan kita perlu lebih banyak. Nah, makanya kalau bisa GKM worship nanti Memang nggak gampang. memang nggak gampang. Termasuk misalnya lagu yang sebenarnya tidak ada kata Tuhannya itu yang sungguh indah. Kemanakah aku dapat, itu sama sekali tidak ada Tuhan. Nah, Tapi ya itu memang cukup banyak diminati. betul. Selain karena melodi, easy listening, Iya, Aku iya. bisa bro. itu Robert dan Lea. Oke, gini. GKM Worship ini idenya adalah dari talenta yang ada di masyarakat GKMI nasional melalui album 1, 2, dan 3. Ini kita mencoba sabar, hampir gak sabar. Hampir nggak sabar. Kan sama, kita juga mengharapkan ada syair-syair yang sangat powerful kan. Kayak tadi itu kan, ini powerful nih. Daripada tadi kan ada 2 contoh syair lagu tuh. Yang satunya itu kayak mentah, ya kan? Ibaratnya soal nyanyi bisa itu kayak mentah gitu. Yang satunya itu medok banget gitu, kuat gitu kan. Nah, tetapi jangan lupa, ini penciptanya ini kan jemaat. Nah, kira-kira gereja dia seperti itulah. Maksudnya, tadi kan dibilang kalau gerejanya nyanyinya begini-gini, kira-kira teologinya kayak gimana tau lah. Ya kan? Nah sekarang penciptaannya seperti ini nih, sampai album ketiga itu batas kesabaran saya. Maksudnya, bahkan saya udah gak sabar di album sebelum album ketiga ini sudah ada lomba syair. Karena saya mau mengharapkan syair yang powerful, tapi yang kuat adalah syair yang cantik. Maksud, gak se-powerful yang tadi. Nah, ini dilema kita. Ini masyarakat kita. Saya mengharapkan GKMI yang anugerah ini yang memulai sesuatu yang ini. Kenapa? Ya kita ada di sini gitu. Maksudnya, ayo sama, kerinduannya sama. Kita maunya lagu yang powerful. Karena apa? Semua lagu hitsnya gospel yang ditonton jutaan orang di dunia powerful semua saya. Ya tuh, Waymaker itu powerful sekali, ekspresinya powerful sekali kan. Nanti Connect Youth kita workshop ya, bikin lirik lagu, bikin syair ya. Maksudnya, nah jadi kalau sampai Bagus. lagunya seperti ini gitu ya. Nah ini cermin. Ini ada yang penciptanya di gerejanya di mana nyebar kan. Nah kok gitu. Gak powerful. Bahkan yang penciptanya ada yang pendeta loh. Ya. Ya kan? Nah jadi kita daripada ngocahin orang se-Indonesia kan, mendingan start dari anugerah. Oke. Siap Bapak John? Kita arahkan. Ya memang harapannya begitu. Nanti kita kalau bikin syair kan tidak perlu sampai gimana apa, kita sambil connect misalnya, khusus connect Kamis depan kita. Simple bisa powerful kan, selama sudah memikirkan banyak hal tadi, ya kan? Jadi nggak cengeng, lagunya nggak cengeng. Ya? Seminggu 1 baris. Seminggu enggak lah, seminggu 1 dong. 1 lagu. 1 lagu. Hanya memang kan kalau namanya lirik itu kan kadang dari ekspresi ketika dia itu ya, ekspresi. Jadi itu bukan sekedar aku mau cari yang dari Alkitab sih, tapi memang itu sesuatu yang memang muncul dari hati dan bisa jadi itu pengalaman pribadi. Kalau misalnya Derana ini kan jelas. Derana itu kan apa? Sabar, kuat, tabah gitu ya. Jadi namanya ini kan lahir dari si penciptanya. Sehingga ya memang tentu dia fokusnya adalah ya kalau kita lihat ada badai, ada terlewati, itu semua memang memunculkan apa yang memang dia lewati gitu. Dan ini memang tentu cocok kalau buat memang segmen saya lagu yang memang penguatan, hiburan itu memang pas. Sehingga yang nampaknya memang tidak lagu bisa banyak menyentuh ke banyak aspek. Ya, tidak untuk ibadah raya. Iya betul. Tapi untuk personal devotion, untuk penghiburan. Ngomong-ngomong, kita tutup dulu doa supaya rekamannya kita stop. Setelah itu kita bisa diskusi lebih panjang ya. Ya, kita doa dulu. Setelah itu kita bisa sambil makan, sambil ngobrol. Ya, mari kita doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur Engkau mengizinkan kami boleh diskusi panjang lebar mengenai apa itu ibadah dan bagaimana kami beribadah menurut teologi Perjanjian Baru. Kami bersyukur karena firman-Mu sudah menyingkapkan kepada kami bahwa kami beribadah kepada Allah yang begitu luar biasa,
Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kiranya firman-Mu itu boleh terus menggema di dalam hati dan pikiran kami, mencelikkan mata kami, dan mengubah hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh terus menggerakkan kami, menyemangati kami, supaya kami mengevaluasi akan peribadahan kami setiap minggu, mengingatkan kami bahwa ibadah ini bukanlah sesuatu rutinitas, tapi satu momen kami betul-betul berjumpa dengan Engkau, kami mengalami perubahan hidup, kami membentuk iman komunitas kami mencetak akan generasi-generasi yang rindu melayani Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang berapi-api untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Bapa, Putra, Roh Kudus yang selalu menjadi pusat akan ibadah kami. Ini doa kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan di end recording. Terima kasih Bapak Hutomo.